Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman dan juga Ibu Hanifah selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum biokimia di Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Perkenalkan, sebelumnya saya adalah Sakinah Sabila Fatki dengan NIM 19080766047. Di sini saya akan melakukan percobaan yang ketiga dari praktikum biokimia yang berjudul reaksi enzimatis pankreatik lipase. Nah, maka dari itu tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui kinerja pankreatik dari lipase. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu enzim. Nah, kemudian kita harus tahu apa itu lipase dan apa itu lipase pankreatik. Nah, di sini enzim adalah suatu biokatalis, yang mana artinya suatu katalisator yang disintesis oleh organisme hidup. Nah, kemudian ditambahkan oleh Lehninger 2013, ternyata enzim juga merupakan biokatalisator yang mana dia mampu menunjang di berbagai proses industri. Hal ini disebabkan enzim tersebut memiliki efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Nah, ternyata enzim lipase ini adalah enzim yang dapat menghidrolisis rantai panjang trigliserida. Enzim ini memiliki potensi untuk digunakan memproduksi asam lemak yang ternyata memiliki fungsi atau berguna pada bidang industri dan bioteknologi. Nah, enzim lipase ini digunakan untuk memecah lemak menjadi komponen asam lemak yang mana dibutuhkan dalam proses metabolisme yang bersifat konstitutif. Nah, kemudian enzim lipase ternyata diklasifikasikan dalam enzim hidrolase, yang mana enzim yang mampu memecah ikatan ester pada lemak sehingga terjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian menurut Ming Yu et al. 2007, enzim lipase merupakan kelompok enzim yang secara umum berfungsi dalam hidrolisis trigliserida untuk menghasilkan asam lemak rantai panjang dan gliserol. Nah, ternyata aktivitas lipase ini tergantung pada beberapa sumber, di antaranya ada jenis substrat, pH, dan temperatur. Nah, sebagai contohnya adalah lipase pankreas yang memiliki pH optimum antara 8 dan 9. Sedangkan untuk temperatur pada aktivitas lipase itu akan optimum berkisar antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Nah, lipase pankreas merupakan enzim utama dalam penguraian lemak untuk mengabsorpsi asam lemak. Enzim yang paling utama dalam pencernaan trigliserida adalah lipase pankreas. Nah, enzim ini ternyata senyawa yang larut air dan memecah gumpalan lemak hanya pada permukaannya, sehingga emulsifikasi lemak itu sangat penting dalam proses enzim ini. Nah, kemudian lipase pankreas itu ternyata mampu mengkatalis hidrolisis ikatan ester pada rantai C1 dan C3 pada trigliserida, sehingga nantinya akan membentuk produk asam lemak dan 2 monogliserol. Nah, teman-teman, berikut adalah alat dan bahan yang saya gunakan secara sederhana saja. Di sini saya menggunakan kompor, pipet, panci, gelas, dan stopwatchnya menggunakan HP. Di sini jika tidak memiliki pipet bisa diganti dengan sedotan ataupun memakai takaran yang lainnya.
Kemudian untuk alat dan bahannya saya menggunakan soda kue, di mana soda kue ini bertujuan untuk menambah suasana basah. Ada susu, di mana susu ini nanti akan sebagai emulsi lemaknya. Kemudian ekstrak pankreatik dan air serta indikator kunyit, di mana kunyit ini nanti sebagai pendeteksi hasil perubahan warna pada percobaan kali ini. Allah Akbar. Astagfirullah. Nah, itulah MSDS dari percobaan kali ini. Ada Aquades, di mana bentuknya itu cair, warnanya tidak berwarna, baunya tidak berbau, titik didihnya 100 derajat Celcius dan titik lembutnya 0 derajat Celcius, serta tidak berbahaya. Kemudian untuk yang kedua itu adalah natrium bikarbonat. Nah, di mana bisa dilihat sendiri ya teman-teman untuk MSDS natrium bikarbonat. Oke, lanjut ke cara kerja. Nah, di cara kerja ini nanti adalah saya akan melakukan percobaan menggunakan bahan dan alat yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kali ini kita akan melakukan percobaan uji lipase pada pankreatik. Ini adalah alat dan bahannya yang saya akan uji cobakan. Nah, langkah kerja yang pertama yaitu kita gerus dulu tabletnya. Nah, setelah halus, kemudian kita tambahkan 15 ml air ke dalam obat pankreas tadi. Kemudian kita homogenkan. Nah, setelah itu kita disaring obat enzim ekstrak pankreatik tadi, karena kita akan mengambil filtratnya saja. Kemudian ekstrak tadi yang sudah disaring, kemudian kita ambil 1 ml, lalu kita tuangkan ke gelas A dan gelas B, dimana nanti gelas A dan B ini diperlakukan yang berbeda. Untuk gelas A nanti saya panaskan secara tidak langsung, dan gelas B saya diamkan pada suhu ruang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk perlakuan gelas A saya panaskan secara tidak langsung dengan melalui perantara panci dan air. Nah, tujuan dipanaskan ini nanti untuk membedakan antara kinerja dari enzim lipase ini pada pankreatik yang bekerja pada gelas A dan B. Nah, nanti kinerjanya seperti apa kalau gelas A ini dipanaskan dan gelas B tidak, itu nanti kinerja enzim lipasenya seperti apa. Nah, itulah tujuan pada gelas A itu dilakukannya pemanasan. Nah, setelah mendidih berarti menandakan suhu sudah panas ya. Nah, kita matikan. Nah, untuk langkah persiapan enzim sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke langkah persiapan sampel. Untuk tahap persiapan sampel ini kita membutuhkan 2 gelas lagi, yang mana dilabeli C dan D. Kemudian ada indikator kunyit, soda kue, dan juga susu. Nah, untuk yang pertama kita buat indikator kunyit terlebih dahulu ya. Nah, ini nanti ditumbuk lalu
Maaf, saya ulangi. Nah, jadi kita menggunakan indikator kunyit untuk penentu keadaan menentukan pH apakah nanti uji coba kita itu dia dalam keadaan basah ataukah asam. Nah, jadi kita ini ditumbuk dulu kunyitnya, lalu nanti kita larutkan dan disaring dan diambil filtrat. Selanjutnya kita saring kunyit tadi. Setelah itu kita buat larutan soda kue terlebih dahulu. Kita aduk larutan soda kue ini biar semuanya larut. Nah, setelah larutan soda kue ini diaduk secara homogen, kemudian sudah tercampur, kemudian kita siapkan 2 gelas tadi. Nah, ini tadi. Nah, ya, 2 gelas ini kemudian kita masukkan indikator kunyit. Nah, di sini saya memakai takaran saja, takaran karena saya tidak ada pipet, saya menggunakan sedotan saja. Saya masukkan indikator kunyit ini sebanyak 5 tetes. Nah, ke dalam masing-masing gelas C dan D. Nah, setelah masing-masing indikator kunyit tadi dimasukkan ke dalam gelas C dan D, kemudian kita masukkan susu sebanyak 5 ml. Kita di sini saya menggunakan takaran sendok teh. Ya, nah ini fungsinya ada susu di sini. Kenapa? Karena kita kan ingin mengetahui adanya kerja enzim lipase. 5 ml susu ini kita masukkan ke gelas C dan D, masing-masing gelas C dan D ya. Setelah susu tadi dimasukkan ke gelas C dan D, saatnya kita masukkan soda kue sebanyak 5 ml. Nah, di sini saya juga sama memakai takaran sendok teh. Masukkan ke gelas D dan gelas C. Nah ya, tadi ditambahkannya soda kue ke dalam gelas C dan D itu tujuannya untuk menambahkan kedua gelas setelah dengan indikator kunyit dan enzim itu dimasukkan ke dalam gelas C dan D, nanti akan terbukti hasilnya kinerja enzim lipase. Setelah tadi soda kue sudah dimasukkan, kemudian kita diamkan selama 5 menit pada suhu ruang. Oke, sudah 5 menit, langkah persiapan sampel sudah sampai di sini. Kemudian kita lanjut ke langkah pengujian, yaitu gelas tadi, gelas A ini dan gelas B ini nanti akan dicampurkan ke dalam gelas C dan D. Nah, oke, kita masukkan langsung saja ya, kita masukkan gelas C ini ke dalam gelas A yang sudah berisi enzim pankreatik yang tadinya diperlakukan pemanasan. Kemudian juga pada gelas D kita masukkan ke dalam gelas B yang tadi tidak dipanaskan. Nah, setelah itu kita aduk gelas A, homogenkan gelas A, dan juga kita homogenkan gelas B. Nah, kemudian kita amati dan saya ulangi, setelah diaduk tadi kita diamkan dulu ke dalam suhu ruang dan kita timer, amati dan juga sekaligus kita timer.
Oke, sebelumnya kan saya sudah melakukan percobaan, nah didapatkan hasil yang hasil dari percobaannya, di mana perlakuan gelas A dan B merubah warna yang berbeda. Nah, di sini akan dibahas pada hasil pengamatan dan pembahasan. Nah, kali ini pada hasil pengamatan saya akan menggunakan 2 gelas. Nah, di mana diberi label gelas A dan gelas B. Nah, gelas A ini diperlakukan enzimnya itu dipanaskan sebelumnya pada saat persiapan enzim ya. Nah, sedangkan gelas B itu enzimnya tidak saya panaskan. Nah, kemudian saat melakukan percobaan saya menggunakan volume susu itu sebanyak 5 ml, di mana itu setara dengan 1 sendok teh. Demikian juga pada gelas B juga 5 ml. Kemudian untuk volume soda kue sendiri juga sama seperti volume susu, yaitu sebesar 5 ml pada gelas A dan gelas B. Untuk indikator kunyit saya teteskan sekitar 5 tetes pada saat percobaan. Kemudian volume enzim pankreatik saya gunakan dalam ukuran sebanyak 1 ml. Nah, saat diuji coba ternyata pada gelas A itu saat mengalami perubahan warna itu dia pada waktu 20 menit ya. Jadi lebih lama dibanding pada gelas B. Nah, gelas B sendiri saat diuji coba kemudian mengalami perubahan warnanya itu dia merubah pada menit ke-15. Jadi gelas A ini ternyata pada saat melakukan perubahan warnanya itu dia lebih lama pada gelas B. Nah, ini kenapa? Ini nanti akan dibahas pada pembahasan. Nah, ini bentuk dari hasil percobaan saya ya. Berikut adalah gambarnya. Nah, di mana gelas A itu enzimnya dipanaskan dan gelas B itu dia tidak dipanaskan. Seperti ini hasil percobaannya. Nah, pada pembahasannya percobaan kali ini itu kan bertujuan untuk mengetahui kinerja enzim pankreatik lipase ya, di mana suatu enzim itu dikatakan menjalankan fungsinya itu apabila enzim lipase mampu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, maka dari itu untuk mengetahui fungsi kinerja enzim tersebut, langkah kerja percobaan ini dilakukan terlebih dahulu, yaitu persiapan enzim, kemudian baru persiapan sampel, dan baru langkah pengujian. Nah, untuk yang pertama itu di tahap persiapan enzim itu langkahnya itu dihancurkan tablet. Nah, di sini saya menggunakan tablet Enzyplek ya. Kemudian tablet tersebut itu dilarutkan dalam Aquades. Nah, perlakuan inilah itu digunakan sebagai enzim pankreatiknya. Nah, jadi setelah enzim pankreatiknya itu tadi sudah dibentuk, dilarutkan ya. Nah, kemudian kita saring nih pakai saringan kalau saya waktu uji coba itu. Nah, lalu diambil filtratnya. Nah, filtratnya itu pada tablet itu berwarna hijau. Nah, kemudian setelah diambil filtratnya yang berwarna hijau itu, kemudian diambil 1 ml enzimnya itu enzimnya ya, lalu diletakkan ke gelas A dan gelas B. Nah, kemudian gelas A itu diberi perlakuan pemanasan. Nah, sedangkan yang B itu tidak. Nah, enzim pada gelas A ini dilakukan pemanasan itu tujuannya karena untuk merusak kinerja enzim lipase dari pankreatik. Nah, sehingga nanti itu dia menghasilkan warna yang berbeda antara yang dipanaskan dan yang tidak dipanaskan. Kemudian setelah tahap persiapan enzim, kita di sini lanjut ke tahap persiapan sampel, di mana langkahnya itu disiapkan 2 gelas lagi dengan label yang berbeda, yaitu C dan D. Nah, lalu kemudian ditambahkan 5 tetes ekstrak kunyit, di mana ekstrak kunyit ini sebagai penentu hasil yang ditandai yang mana nanti ditandai perubahan warna, terjadinya perubahan warna ya. Nah, kunyit itu ternyata menurut penelitian dari Harjanti 2008 itu dia dijadikan sebagai indikator karena kunyit memiliki pH sekitar 4,5 sampai 9,9. Nah, setelah dibuat ekstrak kunyit dan disiapkan gelasnya, kemudian jangan lupa juga ya ekstrak kunyit itu dimasukkan ke gelas C dan gelas D. Nah, lalu
masukkan susu sebanyak 5 ml. Nah, di sini saya menggunakan susu kental manis. Teman-teman boleh pakai susu yang lainnya ya. Nah, adanya susu ini digunakan karena sebagai emulsi dari emulsi lipid yang nanti akan dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, setelah susu itu dimasukkan ke setelah itu kita masukkan 5 ml larutan soda kue. Nah, di sini soda kue itu digunakan itu karena dia sebagai pembuat kondisi basa. Nah, dari penelitian Ming Rui Yu et al. 2007 itu dengan pH antara 8 sampai 9 itu aktivitas enzim lipase pankreas itu akan optimum. Nah, oleh karena itu soda kue di sini digunakan karena memiliki kandungan natrium bikarbonat yang mana dia ini adalah memiliki pH basa ya. Nah, setelah larutan soda kue itu dimasukkan kemudian diaduk, iya kan, diaduk. Nah, pengadukan ini diaduk pada gelas C dan D kan. Nah, pengadukan ini nanti kan akan menimbulkan gaya tumbukan ya, yang mana nanti hasilnya itu akan menyebabkan larutan bercampur secara homogen. Nah, kemudian enzim pada gelas C dan D kan setelah diaduk ternyata dia menghasilkan warnanya kuning pekat. Nah, kemudian setelah diaduk, habis itu kita didiamkan dalam suhu ruang selama 5 menit. Nah, kemudian untuk tahap yang ketiga itu tahap pengujian. Nah, itu langkahnya dituangkan sampel gelas C ke gelas A. Nah, yang tadi enzim pankreatiknya itu dilakukan pemanasan. Lalu untuk sampel gelas D itu dituangkan ke gelas B yang enzimnya tidak dilakukan pemanasan. Nah, kemudian keduanya itu diaduk supaya homogen. Lalu dibiarkan kedua sampel uji pada suhu ruang yang mana berkisar kurang lebih 37 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita amati dan catat waktunya saat terjadi perubahan warna. Nah, tujuan dibiarkannya pada suhu ruang itu untuk mengetahui aktivitas enzim lipase pankreatik, di mana menurut teori Ming Rui Yu et al. 2007, kinerja enzim lipase bekerja pada temperatur 30 sampai 40 derajat Celcius. Nah, kemudian bisa dilihat ya gambarnya, hasil pengamatannya. Pada gelas A itu dia enzimnya kan sebelumnya dilakukan proses dibiarkan dalam suhu ruang. Nah, setelah pengadukan ternyata warnanya itu hijau pekat. Nah, setelah dibiarkan dalam suhu ruang dalam beberapa waktu, barulah terjadi pada waktu 20 menit itu enzim berubah warna, yaitu menjadi hijau ke kuning-kuningan. Bisa dilihat pada gambar yang ada di slide itu. Nah, iya kan, si enzimnya berubah warna menjadi hijau ke kuning-kuningan. Nah, di dalam perubahan warnanya ini dia membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan pada sampel enzim gelas B. Nah, sedangkan pada gelas B itu kan sebelumnya dilakukan proses dibiarkan dalam suhu ruang. Nah, setelah pengadukan itu ternyata dia warnanya hijau pekat. Namun setelah dibiarkan dalam suhu ruang dalam beberapa waktu, barulah dia terjadi perubahan warna pada waktu ke 15 menit. Nah, perubahan warna ini dia menjadi hijau sedikit muda dibandingkan pada warna hijau sebelumnya. Adanya perubahan warna ini lebih cepat dibandingkan pada sampel enzim gelas A. Nah, kenapa kok pada perubahan warna gelas B dan gelas A itu mengalami perbedaan waktu? Nah, hal ini akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, berdasarkan pada penjelasan slide sebelumnya itu kan sudah dikatakan bahwa sampel di gelas A dan B ternyata terdapat perbedaan dari perubahan warna dan juga waktu. Nah,
pada sampel gelas A itu saat mengalami perubahan warna itu kan tercatat pada waktu ke 20 menit ya. Dan waktu perubahannya itu sangat lama dibandingkan pada waktu perubahan warna di gelas sampel B yang hanya 15 menit. Nah, hal ini itu menandakan bahwa aktivitas enzimnya terhambat atau berkurang dalam memecah lipid menjadi asam lemak dan gliserol karena pengaruh pemanasan sebelumnya yang dilakukan pada gelas A ketika persiapan enzim. Nah, sehingga kinerja enzim pada gelas A itu melambat dan warna enzim pada gelas A berbeda dengan gelas B. Nah, selanjutnya, sedangkan pada sampel gelas B saat mengalami perubahan warna itu tercatat pada waktu 15 menit dan waktu perubahannya cepat dibanding gelas A. Hal tersebut itu menunjukkan bahwa aktivitas enzim lipase pankreatik bekerja secara optimum pada kisaran suhu 37 derajat Celcius. Nah, karena enzim lipase pankreatik ini berhasil memecah lipid menjadi asam lemak dan gliserol, maka berdasarkan hasil percobaan pada gelas B sesuai dengan literatur dari Pradono et al. 2011 yang mana enzim lipase pankreatik ini menguraikan lemak untuk mengabsorpsi asam lemak dengan proses mengkatalisis hidrolisis ikatan ester pada rantai C1 dan C3 trigliserida sehingga nanti terbentuk asam lemak dan 2 monogliserol. Nah, menurut Ming Rui et al. 2007 yang mana aktivitas lipase itu tergantung pada yaitu sumber pada jenis substrat, pH dan temperatur. Nah, sebagai contohnya itu adalah lipase pankreas yang mana aktivitas lipase pada temperatur optimumnya berkisar antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Nah, di sini terdapat gambar ya reaksi pemutusan ikatan ester oleh lipase. Nah, itu yang sesuai pada literatur dari Pradono et al. Di mana trigliserida itu dihidrolisis, ya kan? Dihidrolisis dihidrolisis dengan melalui enzim lipase, lalu terbentuklah asam lemak dan monoasilgliserol. Lanjutnya, nah pada percobaan ini itu kan perubahan warna dari sampel gelas A dan B yang mana sebelumnya ditambahkan ekstrak kunyit dan ditambahkan soda kue yang mengandung natrium bikarbonat atau dalam kondisi dia bersifat basah ya. Nah, warnanya itu berubah menjadi hijau muda dan kekuningan. Nah, warna hijau ini itu berasal dari warna tablet obat yang saya pakai sebagai ekstrak pankreatik. Nah, dari faktor warna obat tersebutlah yang terlalu mencolok yaitu berwarna hijau. Nah, sehingga untuk mendeteksi kerja ekstrak kunyit tersebut pada suasana sampel basah yang tadi pada soda kue ya. Nah, itu tidak bisa sedetail pada tablet obat pankreatik seperti produk-produk lain yang mana di produk-produk itu dia mungkin saat dilakukan uji coba dia bisa menimbulkan warna merah ataupun merah muda saat kunyit itu diteteskan pada kondisi basah. Lanjut, oke. Ternyata sudah sampai slide penutup ya, maka berarti ini sudah masuk pada kesimpulan. Nah, pada percobaan ini itu ternyata dapat disimpulkan bahwa kinerja enzim lipase mengubah lemak atau nama lainnya lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kinerja ini dilakukan dengan menghidrolisis ikatan ester pada rantai panjang trigliserida. Fungsi enzim lipase pankreatik ini bekerja pada suhu optimum sekitar 37 derajat Celcius. Nah, bekerjanya fungsi tersebut itu ditunjukkan pada sampel gelas B, yang mana enzim yang sebelumnya itu tidak dilakukan pemanasan, sehingga pada hasil perubahan warnanya lebih cepat dibandingkan sampel gelas A, yang sebelumnya enzim tersebut itu dilakukan proses pemanasan. Nah, akibat dari proses pemanasan itulah enzim itu menjadi rusak pada sampel gelas A sehingga dia tidak bisa mengalami perubahan warna dan
dia saat melakukan, maaf saya ulangin, dan pada sampel gelas A kan karena ada proses pemanasan jadi enzimnya kan rusak. Nah jadi dia saat mengalami perubahan warna dia itu memerlukan waktu yang sangat lama. Nah kemudian pada percobaan menggunakan kunyit sebagai indikator dan soda kue untuk menjadikan suasana basah, nah dalam kerjanya kunyit di dalam keadaan basah ini, pada percobaan ini dengan obat yang praktikum gunakan, ternyata untuk mendeteksi kinerja kunyitnya pada kondisi basah itu, di obat pankreatik yang saya gunakan dengan warna tablet yang hijau itu membuat hasil warnanya mungkin tidak bisa sedetail pada tablet obat pankreatik produk lain yang mungkin bisa menimbulkan warna perubahan menjadi merah muda saat kunyit diteteskan pada kondisi basah. Nah, berikut adalah tugas yang berada pada buku petunjuk praktikum ya. Nah, di sini jelaskan fungsi dari enzim lipase sendiri. Nah, enzim lipase ini dibutuhkan pada proses metabolisme yang mana enzim tersebut berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian untuk berapa rank pH indikator PP, nah ternyata indikator PP itu mempunyai pH yaitu pada rentang 4,20 sampai 9,83. Pertanyaan yang ketiga itu apa perbedaan yang terjadi antara ekstrak pankreatik yang dididihkan dengan yang tidak dididihkan setelah ditambah emulsi lemak? Mengapa? Nah, ternyata pada ekstrak pankreatik yang dididihkan warnanya itu berbeda dengan tidak dididihkan. Nah, untuk yang dididihkan ternyata warnanya tidak sepekat yang tidak dididihkan. Hal ini dikarenakan pada enzim yang dipanaskan menyebabkan kinerja enzim tersebut telah rusak karena suhunya di atas karena suhunya di atas dari suhu optimum aktivitas enzim dari lipase sendiri. Nah, adanya perubahan warna pada sampel yang tidak dididihkan itu akibat enzim lipase telah menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun laporan praktikum percobaan kali ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan ibu yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.